有人和佣兵工会暗中保证，留下的兄弟就是他。你说的那个继承人，存放晶石典籍的地方，非借你一丝灵力。看来这藏经阁……过来，先让我打一顿。你先看看这个，你该不会是想要？不卖，我还有事。行，没用的东西。是。护卫堂有人和佣兵工会。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkom Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Spiritual Lord of Chaos episode ke-49 dan 50. Teruntuk kalian ya gengs yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkom Mupi ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka aja playlistnya. Jika udah, seperti biasa, jika ada notifikasi di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau begitu, gak perlu malas-malas ya geng, langsung saja kita digas.你回来了，我正好有事找你。怀疑的人吗？妖兽攻城的人，就此不得进入，我没有入阁权限。验证通过。 Scene awal ini di mana diceritakan ya geng, di kediaman Akademi Tianpeng, kelihatan sang MC kita Cutian sudah bersama si anak muda yang bernama Jin Lenfeng. Dan kelihatan sang MC kita Cutian memberikan salah satu manik-manik giok plat balai penjaga. Dan menurut sang MC kita Cutian yang lagi ngobrol di hadapan Jin Lenfeng, bahwasannya ia ditetapkan dan ditempatkan di Perserikatan Tentara Bayaran. Dan menurut Jin Lenfeng, sejak Yuan Qingyu meninggalkan Akademi Tianpeng dengan sekelompok besar orang-orang, maka balai penjaga hampirlah bubar. Dan menurut Jin Lenfeng, tidaklah heran, tentara bayaran mereka semua yang mengendalikan monster-monster yang menyerang ke kota dan di luar kota Akademi Tianpeng pada hari ini. Sehingga Cutian pun langsung membicarakan hal tersebut kepada si Jin Lenfeng. Dan bahwasannya Cutian dan juga Jin Lenfeng harus mencari solusi yang terbaik guna untuk menebaskan si para pengkhianat, yaitu pengkhianat-pengkhianat dari geng kalajengking beracun dan tentara bayaran yang lainnya. 留下的兄弟绝不会做一直追着我们不放。就是他能尽力而为，还给继承人的东西。 Dan menurut mereka berdua kali ini guys, yaitu menurut Cutian dan si Jin Lenfeng, menurut mereka berdua pastinya dalang dibalik kekacauan ini yaitu Yuan Qingyu. Dan pastinya menurut si Jin Lenfeng, Yuan Qingyu pastinya sudah bersiap-siap menjaga guna bersiap-siap melakukan yang terbaik. Lalu Jin Lenfeng memperlihatkan manik-manik yang pernah Cutian berikan kepadanya. Benar saja guys, manik-manik itu adalah manik-manik yang luar biasa. Tetapi itu adalah sesuatu yang diwariskan dari satu raja monster ke raja monster berikutnya. Sehingga manik-manik tersebut merupakan manik-manik warisan. Dan secara logika, menurut si Jin Lenfeng, warisan raja monster tidak akan memilih manusia. Sehingga si Jin Lenfeng memberikan mutiara itu kepada Cutian. 护卫堂也只能人的东西。 累，这下操纵妖兽的翟春九。 Dan menurut si Jin Lenfeng, Cutian harus bisa menggunakan mutiara itu dengan sebaik mungkin saat Cutian berada di pavilion Jiangjing. Hingga pada akhirnya mereka pun selesai membacot-bacot ya guys di tempat tersebut. Hingga pada saat ini scene pun berpindah ya gengs. Pada kesempatan kali ini kelihatan Cutian menuju salah satu pavilion Jiangjing Akademi Tianpeng itu. Dan pavilion Jiangjing itu merupakan tempat penyimpanan buku-buku klasik dan sejarah-sejarah. Dan menurut Cutian bahwasannya pavilion Jiangjing tidak diperbolehkan masuk bagi murid non-akademi. Jadi kemungkinan Cutian tidak mempunyai izin untuk masuk ke tempat tersebut.
Namun dikarenakan sang MC kita Cutian masih setengah dewa, jadi ia pun pastinya bisa masuk ke dalam pavilion yang misterius itu. Sehingga ia pun akhirnya masuk guys menuju pavilion dan sontak ia pun dicegat oleh sang nenek-nenek tua yang lagi duduk di atas kursi. Dan si nenek tua tersebut menanyakan nama serta kelas kepada Cutian. Sehingga sang MC kita Cutian menjelaskan bahwasannya dia dari Akademi Tianpeng kelas 1 senior. 神神秘秘，一班弟子楚天。哇， Dan si nenek tersebut masih menanyakan tingkatan kultivasi Cutian, dan Cutian menjelaskan bahwasannya dia berada di tahap Foundation Establishment tingkat 9. Sehingga si nenek tua tersebut meminta kepada Cutian harus memberikan kekuatan spiritual Cutian kepada si nenek. Hingga akhirnya Cutian pun langsung memberikan kekuatan spiritual kepada si nenek, dan akhirnya si nenek pun memerintah kepada Cutian untuk masuk ke dalam perpustakaan pavilion. Dan singkatnya cerita, Cutian juga langsung masuk dan berkeliling di pavilion Jangjing itu. Lalu kelihatan di perpustakaan tersebut adalah salah seorang pemuda yang tampan dan gagah, yang sedang menulis 4 hal di dalam lembaran kertas. Dan kelihatan dia lagi menulis daftar lengkap monster-monster dan catatan peningkatan spiritual di kota Akademi Tianpeng. 竟然收藏了这么多典籍哦！四物曲，他们完了，都怪你！ Tiba-tiba Cutian pun datang mengganggu si pemuda tersebut, sehingga si pemuda tersebut langsung emosi ya guys terhadap Cutian. Dikarenakan tinta miliknya itu langsung mengejrot kepada buku tulisannya akibat terganggu oleh Cutian. Dan tiba-tiba buku spiritual yang ada di lemari perpustakaan tersebut langsung melayang-layang. Dan si pemuda tersebut langsung memerintah kepada Cutian untuk menyelamatkan buku-buku yang melayang dikarenakan kefokusan si pemuda itu terganggu oleh Cutian. Dan Cutian pun langsung terherman-herman dikarenakan buku tersebut kok bisa terbang. 都怪你！你个呆瓜！ Hingga scene diperlihatkan bahwasannya kejar-kejaran buku dan Cutian di tempat tersebut cukuplah seru. Kelihatan buku-buku tersebut tidak bisa diamankan oleh si Cutian. Sehingga si pemuda itu langsung menunjuk kepada Cutian bahwasannya Cutianlah yang bersalah. Dikarenakan menurut si pemuda Cutianlah harus diam-diam, malah dia mengganggunya. Hingga keributan di tempat tersebut berawal dari Cutian. Dan menurut si Cutian, dia benar-benar tidak sengaja mengganggu si pemuda. Dan si pemuda tidak mempedulikan terhadap Cutian lagi. Jadi dia pun harus menerima pukulan dari sang pemuda itu. Dan kelihatan di tempat tersebut sedikit ada perbaku hantaman kecil-kecilan. Dan dikarenakan si pemuda itu terkena mental oleh Cutian. Dan kelihatan Cutian langsung mengeluarkan voucher jimat pertahanan. Guna untuk mempertahankan diri dari serangan si pemuda. Dan si pemuda itu langsung menggunakan serangan tinta yang menyeramkan. Dan menurut si pemuda itu, Cutian sudah beraninya menggunakan jimat manik-manik di tempat tersebut. Dan sehingga ia pun langsung berbaku hantam dengan sekuat tenaga melawan Cutian. Dikarenakan Cutian hampir menjadi setengah dewa, jadi si pemuda tersebut langsung kalah dan pingsan di tempat. Sehingga pada akhirnya sang MC kita Cutian pun langsung mengobati si pemuda yang lagi pingsan itu. Dan pas sadar, si pemuda itu langsung memerintah kepada Cutian untuk pergi dari tempat tersebut. Namun Cutian pun ia langsung memperlihatkan bola-bola manik misterius yang begitu dahsyat kekuatannya kepada si pemuda. Dan si pemuda itu langsung mengambil bola-bola tersebut dan menanyakan dari mana benda tersebut. Dan Cutian langsung menanyakan tata cara untuk membangunkan manik-manik bola itu. 你是哪位？这个往里面住。等等，你闭了再来找我。 Dan menurut si pemuda itu cukuplah sederhana. Dengan langsung menggunakan kekuatan spiritual, manik-manik itu akan kembali bergerak. Dan menurut si pemuda, kenapa Cutian tidak menjual manik-manik itu kepadanya saja? Sehingga pada akhirnya si pemuda tersebut langsung memperkenalkan diri dengan nama Chang Qin Feng. Dan Cutian pun mengetahui nama si pemuda itu sekarang mah. Dan menurut Cutian, bola-bola itu tidak akan dijual kepadanya. Sehingga singkatnya cerita, dikarenakan Cutian mempunyai hal yang lain yang harus dilakukan, ia pun langsung pamit dari pemuda itu.
dan ia pun langsung ingin pergi dari tempat tersebut. Scene pun berpindah ya guys. Pada kesempatan hari ini kelihatan di kediaman Yuan Qingyu, dan di dalam rumah Yuan Qingyu kelihatan dia lagi melihat dan mengintai Chu Tian dari CCTV. Kelihatan Yuan Qingyu dibersamai oleh iblis berkepala dua yang cukup menyeramkan serta misterius. 这个楚天，没用的东西。他我抓。 Dan Yuan Qingyu pada kesempatan hari ini memerintah dan memperlihatkan Chu Tian kepada si monster kepala dua itu yang lagi bergerak-gerak di dalam CCTV. Dan ia pun langsung memerintah kepada si monster berkepala dua untuk pergi menyerang kepada Chu Tian. Dan tiba-tiba datanglah salah seorang anak muda pasukan Yuan Qingyu yang datang menemui Yuan Qingyu. 聚宝阁稀奇古怪的玩意儿多了去了，找这种力量需要机缘。灵就好了。我说你们3个小鬼，不许伤害他！大家别客气。谢谢楚哥。你当侠盗这么久，应该有大妖现世，你不要命了？哪里有千年大妖吗？烧烤道歉。吃房去。 我无耻。 Scene awal ini di mana diceritakan sang MC kita Chu Tian sudah berada lagi di Pavilion Jutang, dan sang MC kita Chu Tian pun ia tidak percaya sedikit pun di dalam hatinya bahwasannya dia akan menemukan pavilion yang begitu megah ini, sehingga ia pun langsung masuk dan bertemu bersama si nyonya cantik pemimpin pavilion Jubao ini. Dan Chu Tian menanyakan bahwasannya dia pun mempunyai kepentingan tentang mutiara dan tata cara untuk menggunakannya. Namun menurut si Nona di tempat tersebut dia pun tidak bisa, dan akhirnya Chu Tian pun akhirnya langsung pergi keluar dan sambil melihat kembali mutiara-mutiara untuk memasuki alam fantasi. Lalu Chu Tian pun terus berjalan ya guys, namun tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan menginjak dadu milik si pengemis anak kecil. Yang sontak ia pun langsung melihat ke arah anak-anak si pengemis kecil itu, dan tentunya tidak jauh dari dadu tersebut. Namun ternyata guys, para pengemis kecil itu lagi diberikan perintah oleh si pemuda kakak Kong. Dan kelihatan guys, Chu Tian pun langsung menghampiri si para pengemis kecil itu. Dan sontak guys, si kakak Kong ia pun sedikit ketakutan dikarenakan ia dibeledog oleh dadu milik si bocah-bocah pengemis itu. Dan sontak anak-anak natskal itu, ya guys, para pengemis itu sontak langsung bersorak kepada si Raja Neraka Chu Tian, tentunya sang MC kita. Dan sang MC kita Chu Tian dia tidak ingin dipanggil nama seperti itu, dan dia ingin dipanggil dengan panggilan kakak Chu Tian. Dan kelihatan si Chu Tian langsung melambaikan tangan bahwasannya mereka bertemu lagi ya guys. Dan kelihatan si kakak Kong ia sedikit ketakutan dan naik ke atas genteng. Namun tiba-tiba sang MC kita Chu Tian langsung mengeluarkan jimat pengontrol tubuh, sehingga si kakak Kong langsung kejang-kejang dan langsung keras terjatuh seperti batu. Ayo. 定身符，都这么紧张干什么？ Lalu menurut si budak-budak pengemis itu bahwasannya kakak Chu Tian salah paham. Dikarenakan si kakak Kong bukanlah orang yang jahat. Dikarenakan si kakak Kong sering memberi mereka semua makan. Tentunya pengemis-pengemis kecil itu suka makan-makan enak bersama si kakak Kong. Dan menurut si pengemis budak itu, jikalau bukan karena jasa kakak Kong, semua pengemis kecil di kota Tianpeng akan meninggoy. Dan si pengemis kecil itu langsung membacot kepada Chu Tian bahwasannya jangan menyakiti si kakak Kong. Dan sehingga sang MC kita Chu Tian mempunyai ide bahwasannya dia akan membawa mereka semua ke tempat pembuatan sate barbeque yang enak. Sehingga ia pun akan ditraktir ya guys oleh Chu Tian. 楚哥哥，你误会了他，不许伤。自己动手，大家别客气，劫富济贫，
帮助。行了， Dan si kakak Kong pun langsung disadarkan kembali oleh Chu Tian. Singkatnya cerita guys, mereka semua pun akhirnya duduk santai di salah satu warung di Akademi Tianpeng. Dan sang MC kita Chu Tian mempersilahkan kepada pengemis-pengemis budak serta si kakak Kong untuk makan semua sate barbeque yang ada di atas meja itu. Dan langsung memerintah kepada semuanya jangan segan-segan untuk memakannya, dikarenakan Chu Tian adalah orang yang kaya raya. Dan Chu Tian pada kesempatan kali ini dia akan membantu orang-orang yang paling lemah. Dan Chu Tian langsung memerintah kepada semuanya untuk menyantap hidangan barbeque itu. Dan sambil membacot-membacot tentang monster-monster yang ada di tempat tersebut. Dan menurut si kakak Kong, tidak ada monster-monster berusia puluhan ribu tahun di benua Pengyun. 哥哥，见过不少宝贝吧？你想要妖力，你不要命了？听说你们天风学院…… 呀， Dan pokoknya pun mereka pun langsung membacot-bacot ya guys tentang monster-monster yang jahat yang sedang menghadapi mereka semua. Dan kelihatan ya geng si kakak Kong paling segut dalam hal makan. Tiba-tiba datang lagi tentara bayaran yang langsung mengganggu kepada sang MC kita Chu Tian dan si para pengemis-pengemis budak, tentunya mereka semua yang sedang makan barbeque manis-manis di atas meja. Dan sehingga sang pengemis-pengemis budak langsung tersungkur ya geng, akibat disungkrukan oleh para tentara bayaran yang jahat. Lalu si kakak Kong ia pun langsung membacot kepada Chu Tian, sepertinya para tentara bayaran mencari Chu Tian. Jadi dia pun sedikit ketakutan dan pergi dari tempat tersebut. 这都用灵力吗？你要那东西干嘛？哎，现在的给我的烧烤道歉！ 又不算浪费粮食了。 Dan pada kesempatan hari ini, sang MC kita Chu Tian dia langsung berhadapan dengan 4 orang dari tentara bayaran. Dan salah seorang junior tentara bayaran memerintah kepada Chu Tian untuk cepat bersimpuh di hadapan sang senior. Namun sang MC kita Chu Tian ia tetap mengadu kepada para tentara bayaran bahwasannya mereka semua harus meminta maaf kepada barbeque yang telah mereka tumpahkan. Tentunya dari para tentara bayaran tidak mengerti perkataan Chu Tian. Menurut Chu Tian bahwasannya membuang-buang makanan adalah sebuah hal yang memalukan. Jadi dengan sigap Chu Tian terus menyuruh tentara bayaran untuk harus meminta maaf kepada ayam barbeque itu. Namun kelihatan para tentara bayaran sedikit meledek kepada Chu Tian dan sehingga barbeque yang ada di atas tanah itu langsung diinjak-injak oleh tentara bayaran. 就不算浪费力。又是语文轻语。 Lalu menurut sang MC kita Chu Tian bahwasannya dia mengira pastinya Yuan Qingyu meminta tentara bayaran lagi untuk kembali ke tempat tersebut guna untuk bisa menangkap Chu Tian. Kelihatannya geng salah seorang bawahan dari geng bayaran sedikit langsung menyerang kepada Chu Tian. Namun semuanya berhasil tersungkur oleh sang MC kita Chu Tian. Dan pada akhirnya mereka semua pun langsung ingin menghabisi bersama-sama. Dan sang MC kita Chu Tian pun ia tidaklah diam untuk menyerang kepada mereka semua yang ingin menyerang bersama-sama itu. Chu Tian pun langsung mengeluarkan tongkat bambu pembunuh selama ribuan tahun, yaitu tongkat bambu tusuk sate barbeque, sehingga pantat dari mereka semua pun habis ditusuk-tusuk oleh tusuk sate barbeque. 算浪费粮食了。少废话！行。队长大人，味道。下来吃烧烤。朱天， Sehingga semua orang yang ingin menyerang Chu Tian ketar-ketir ya guys di tempat tersebut dan tersungkur akibat ditusuk-tusuk oleh tusuk sate ya geng. Dan kelihatan Chu Tian juga langsung mengeluarkan rantai spiritual guna untuk menjegal kepada mereka semua. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya ini saja ya geng. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.